Sebeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Seekor anjing liar mengamuk dan menggigit 8 orang di Jembrana. Nekat melawan polisi, 2 residivis ditembak di Badung. Mencicipi kuliner unik, bakso kotak di kota Denpasar. Yang man makerahi pino. Waduh. 8 orang warga Banjar Sumbersari, Desa Melaya menjadi korban gigitan anjing liar. Di antara mereka terdapat seorang anak berusia 10 tahun. Seluruh korban saat ini dirawat di rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan dan observasi karena khawatir terjangkit virus rabies. Peristiwa terjadi Minggu siang pada tanggal 1 Juni lalu. Seekor anjing liar tiba-tiba mengamuk dan menyerang warga secara acak di wilayah Banjar Sumbersari, Desa Melaya. Salah satu korban bernama Rafa Aska Putra. Ia mengalami luka pada bagian kaki dan kini masih trauma. Sementara korban lainnya adalah orang dewasa dan lansia. Bapak Kepala Dusun, Klien Dinas, dan kami di Desa Adat juga berkoordinasi dengan semua komponen warga untuk mencari informasi keberadaan anjing itu. Nah, setelah kurang lebih 1 jam setelah share di WA Group itu, anjing kita temukan dan langsung dieksekusi. Setelah anjing itu dieksekusi, Tiang sendiri langsung telepon Ibu Kapus untuk memohon bagaimana mekanisme tindak lanjutnya. Kemudian disarankan untuk menghubungi dokter hewan untuk dilakukan sampling otak. Sekitar 1 jam setelah eksekusi, dokter hewan langsung menindaklanjuti dan dilakukan sampling otak. Nah, kemudian kami melakukan tracing atau menelusuri korban-korban gigitan. Nah, dari hasil informasi yang dapatkan di masyarakat, ada 8 korban. Tim kesehatan hewan mengambil sampel otak anjing tersebut untuk diuji di Balai Besar Veteriner Denpasar. Seluruh korban sejauh ini sudah mendapat vaksin anti rabies tahap pertama di puskesmas terdekat. Kasus gigitan anjing liar di Jembrana hingga Mei 2025 mencapai 49 orang. Tim liputan melaporkan dari Jembrana. Bali sudah tegas menolak segala bentuk premanisme berkedok ormas. Gubernur Bali Iwayan Koster bahkan mengultimatum akan membubarkan ormas yang membuat masyarakat resah. Pulau Dewata selama ini sudah memiliki sistem keamanan desa atau pecalang. Sistem keamanan ini sudah berjalan baik dan dihormati masyarakat. Ketua DPRD Tabanan mengusulkan pecalang mendapatkan gaji karena menjaga keamanan dan ketertiban. Menurut Ketua DPRD Tabanan Nyoman Arnawa, dengan penghasilan yang tetap, para pecalang akan mengemban tugas dengan baik dan bertanggung jawab. Keamanan Bali, karena Bali ini berbasis budaya, jadi kita punya pecalang. Maksudnya kita maksimalkan pecalang-pecalang kita ini untuk menjaga ketertiban budaya dan Bali. Pada khususnya, nah ini memang direncanakan dari gubernur sampai ke tingkat kabupaten. Artinya sepakat Pak ya? Ya, nah nanti apa dari gubernur, apa dari kita, misalnya ada dana pendampingan, nah nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ini kan Tabanan siap untuk itu? Siap pasti. Bali merupakan satu-satunya daerah yang tegas menolak salah satu ormas yang berencana akan mendirikan cabang atau rantingnya di Pulau Dewata. Gubernur Bali Iwayan Koster bahkan dengan tegas tidak akan mengeluarkan izin terhadap ormas tersebut karena dianggap bisa mengancam keamanan dan ketentraman masyarakat serta merusak citra Bali. Tim liputan melaporkan dari Tabanan. Unit Reskrim Polsek Kuta Selatan menangkap 2 pencuri yang beraksi di 2 lokasi di Kabupaten Badung. Polisi terpaksa melumpuhkan kedua pelaku karena nekat melawan saat akan ditangkap.
Salah satu pelaku berinisial MJ saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit karena menderita penyakit lambung. Mereka ditangkap petugas di Pelabuhan Lembar, Nusa Tenggara Barat saat akan melarikan diri ke Sumbawa pada 29 Mei lalu. Salah satu tersangka baru saja bebas dari penjara dalam kasus yang sama. Tersangka masuk ke dalam rumah korban dengan cara mencongkel jendela. Mereka juga membawa senjata tajam. Tersangka masuk ke dalam rumah korban dengan cara mencongkel jendela. Mereka juga membawa senjata tajam untuk berjaga-jaga jika kepergok pemilik rumah. Pengakuan pelaku sampai saat ini baru 2 TKP. Jadi di Kuta Selatan dan di Gaya dan Pasar Barat itu ada TKP. Modusnya nih? Jadi modus pelaku dengan cara mencongkel jendela. Jadi pelaku membawa perlengkapan untuk mencongkel jendela seperti obeng, linggis, dan bahkan pelaku juga membawa sajam ya, jenis sangkur untuk antisipasi kalau ada penyerangan terhadap pelaku pun tidak segan-segan untuk mengeksekusi korbannya. Jadi pelaku bergerak berdua, mereka random. Jadi melihat ada tempat yang kos-kosan yang dia lihat kosong, langsung mereka datang masuk ke kos-kosan untuk mencongkel kos-kosan tersebut. Jadi satu orang ada yang mengeksekusi mencongkel jendela di kos-kosan, satu lagi ada yang standby di motor untuk mantau situasi. Selain mengamankan beberapa alat untuk mencongkel jendela, petugas juga menyita sebilah senjata tajam, sepeda motor, barang berharga hasil curian, dan pakaian yang digunakan saat beraksi. Polisi menjerat dengan ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Badung.